87 Lombok Pati. Halo Putri. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putri? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi mengenai sindikat pengganjal ATM yang akhirnya berhasil diringkus di Goa, Sulawesi Selatan. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi terkait dengan pelaku penggelapan mobil rental yang nekat menceburkan diri ke kali untuk menghindari kejaran petugas. Bersama saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat RTV, libur Hari Raya Natal justru dimanfaatkan oleh sejumlah pria untuk menggelar arena judi sabung ayam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun aksi mereka itu hanya berjalan beberapa jam sebelum akhirnya digerebek oleh polisi. Sebuah arena judi sabung ayam dadakan digerebek polisi di Jalan Al-Markas, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, belasan pria ini tak berkutik lantaran aksi perjudian masih berlangsung, di mana masih terdapat 2 ayam jago yang bertarung di tengah arena. Belasan pelaku akhirnya digelandang ke Mako Polsek Talo beserta barang bukti berupa ayam aduan dan sejumlah uang tunai. Jumlah taruhan yang kami dapat di TKP yaitu 500 sampai 1 juta. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang larangan perjudian dengan ancaman penjara maksimal hingga 10 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Ditinggal mudik pemiliknya, sebuah rumah dan 1 sepeda motor di Kompleks Pasar Hewan Bolo, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, ludes terbakar. Warga yang tinggal di sekitarnya pun panik dan berhamburan menyelamatkan diri serta barang berharga milik mereka. Sejumlah warga perumahan Pasar Hewan Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berjibaku membantu memadamkan api yang berkobar di salah satu rumah. Kencangnya angin membuat api nyaris menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya dan membuat para penghuni rumah lainnya panik. Mereka berhamburan menyelamatkan diri sekaligus harta benda karena khawatir api turut membakar rumah mereka. Api akhirnya padam setelah 30 menit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Waktu saya keluar dari rumah, karena di situ ada meteran, di situ ada api sudah naik. Nah, terus saya kasih tahu semua itu anak-anak yang jalan di sini, saya bilang panggil orang semua masuk di di pasar Terong, Langkandang, panggil semua itu orang dari dalam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena pemilik rumah yang terbakar diketahui sedang mudik akhir tahun. Namun seluruh harta benda termasuk kendaraan sepeda motor pemilik rumah tidak bisa diselamatkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman, RTV. Aksi komplotan maling yang membobol sebuah rumah mewah di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Para pelaku membawa kabur barang berharga milik korban senilai 150 juta rupiah. Dua pria ini masuk ke dalam sebuah rumah mewah dengan membobol pintu jendela rumah di Jalan Guru Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Kedua pelaku menyelinap masuk ke sejumlah ruangan di dalam rumah mewah tersebut dan membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 150 juta rupiah. Saat kejadian pemilik rumah tengah tertidur. Kepolisian pun akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku berinisial MZ dan DA di tempat persembunyiannya di Kelurahan Labu Baru, Payung Sekaki, Pekanbaru. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas saat berusaha kabur dan melawan petugas saat penangkapan. Kalau untuk ini baru pertama kalinya, cuman kedua pelaku ini
masing-masing residivis. Untuk hasil pencurian digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang curian perhiasan emas, jam tangan, dan laptop. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sepasang suami istri yang baru 3 bulan menikah diringkus usai kedapatan hendak mengedarkan sabu di pinggir jalan raya Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Polisi menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang sempat dibuang di pinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti. Ini punya siapa ini? Siapa yang buang? Dia udah tahu, saya lihat. Haryanto dan Masna Rohaini, pasangan yang baru menikah 3 bulan ini tak berkutik saat dihadang petugas di pinggir jalan raya Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Keduanya diringkus polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Jember. Meski sempat berkelit dan berusaha membuang barang bukti ke pinggir jalan, namun petugas berhasil menemukan sejumlah paket sabu siap edar dari penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, paket sabu yang dibawa pelaku itu rencananya akan dikirimkan ke seorang pemesan. Mereka kita amankan sesaat setelah kita berhasil mengamankan tersangka yang terlebih dulu kita amankan. Kemudian kita kembangkan kepada mereka dan memang betul bahwa mereka pasangan suami istri inilah yang melakukan penjualan atau mengedarkan narkotika jenis sabu ini di kecamatan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Tuduh pengendara lain sebagai gangster, begal nyaris menggasak sebuah handphone di Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya dalam segmen Miss Binal, jangan miss berita kriminal sesaat lagi. Ya sahabat, seperti biasa setiap Kamis dan Jumat kami merangkum sejumlah berita kriminal yang viral di media sosial. Salah satunya sejumlah anggota Ormas di Bandung, Jawa Barat yang ditangkap usai mengeroyok seorang anggota polisi. Selengkapnya kami sajikan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini ada berita viral kriminal apa ya? Lala, kita ke informasi pertama yuk. Ada yang viral nih, aksi penipuan modus uang kembalian yang dilakukan seorang ibu berinisial S di Umbul Harjo, Yogyakarta. Kejadian bermula saat Ibu S mendatangi sebuah kios ponsel untuk membeli sesuatu seharga Rp10.000. Tapi ia menggunakan uang nominal Rp100.000. Namun dalam video terlihat nih kalau Ibu S juga telah menyiapkan uang nominal Rp2.000 yang dipegang di tangan kirinya. Nah, saat karyawan kios memberikan uang kembalian, Ibu S langsung memasukkan uang tersebut ke jaketnya dan berpura-pura mau langsung pergi. Tapi pas sampai sepeda motornya, Ibu S langsung memulai aksinya dengan berakting seakan-akan menghitung uang kembaliannya tadi. Si ibu itu pun kembali ke kios dan mengaku kalau uang kembaliannya harusnya Rp90.000, tapi kok cuma nerima Rp42.000. Ternyata uang Rp50.000-nya tadi telah ditukar dengan uang Rp2.000 yang sebelumnya sudah ia siapkan. Karyawan kios yang bingung karena merasa sudah benar memberikan jumlah uang kembalian hanya bisa mengalah dan ya memberikan lagi deh uang kembalian Rp50.000. Tenang, ibunya udah tertangkap kok.
Pelaku pun kini sudah dalam tahanan Polres Bantul ya untuk diproses hukum. Yang aneh-aneh dari kaset kemudian. Aduh, si ibu nipu uangnya nggak seberapa, tapi berat kan nanggung akibatnya. Kayaknya si ibu ini bukan cuma sekali dua kali deh modus kayak gini. Udah sering nih buat para pemilik warung lebih teliti lagi ya. Lanjut nggak nih? Sempat viral video aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap anggota polisi di Jalan Banjaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video terlihat sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah 5 orang itu mendorong anggota polisi bernama Bribka Cepi ke pinggir jalan hingga menghantam pagar kayu yang terpasang. Para pelaku itu terus memukuli Bribka Cepi yang masih menggunakan seragam dan helm sampai-sampai helm polisinya lepas. Aksi sok jago para pelaku itu dilakukan di tengah kemacetan loh. Bahkan salah satu pelaku sempat mengancam sejumlah pengendara yang menyaksikan tindak kekerasan mereka dan tak segan mendorong orang-orang di sekitarnya. Kejadian itu terjadi saat Bribka Cepi dalam perjalanan pulang ke Soreang usai melakukan pengamanan di Pengadilan Negeri Balai Bandung dan berencana mampir membeli susu anaknya. Namun di tengah perjalanan ia melihat sekelompok orang yang lagi cekcok dengan pengemudi mobil box hingga bikin macet. Sebagai anggota polisi, Bribka Cepi pun turun tangan untuk melerai keributan. Tapi bukannya berhenti, sejumlah orang tak dikenal itu justru memukul dan mengeroyok Bribka Cepi. Menurutnya, para pelaku tidak mengetahui nih kalau dirinya adalah polisi karena mengenakan jaket. Bribka Cepi akhirnya membuka jaket dan memegang senjata. Para pelaku kaget dan langsung kabur deh. 4 dari 5 pelaku pengeroyokan akhirnya berhasil diringkus ya. Sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Pas ngeroyok jadi abang jago. Pas ketangkep kok nunduk terus kayak ayam jago. Kaget ya bang, lawannya ternyata polisi. Masih belum ngantuk kan? Lanjut ya, terakhir nih. Viral aksi percobaan begal terhadap 3 remaja yang sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, 3 remaja ini diduga menjadi korban percobaan begal bersenjata tajam oleh 2 remaja diduga anggota geng motor. Terlihat 2 pelaku berboncengan sepeda motor telah membuntuti para korban dari jauh. Saat tiba di lokasi kejadian, kedua pelaku pun menghentikan laju kendaraannya dan menghadang motor korban. Para pelaku berpura-pura meminjam ponsel untuk memastikan ketiga remaja itu termasuk anggota geng motor lawan atau bukan. Kedua pria itu pun meminta para korban untuk menunjukkan wallpaper dan galeri ponselnya. Salah satu remaja perempuan kemudian menunjukkan ponselnya ke arah pelaku. Namun saat ponselnya akan dirampas, korban pun berhasil mengelak dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Ternyata pelaku langsung mengacungkan golok. Serem ya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi dan memberi pertolongan. Hingga video ini viral belum diketahui nih. Duh, hati-hati banget ya buat kamu kalau lagi bawa motor, apalagi sendirian. Ingat ya, kalau ada yang berhentiin di tengah jalan, jangan langsung berhenti. Cari tempat ramai atau mending terus gas aja nggak sih? Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah.
Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Putri akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa sih pelanggaran lalu lintas yang masih saja terjadi di jalan raya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Nah sahabat, ini ya kalau bisa kita lihat bersama, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas di mana di sini tuh momen emak-emak naik motor masuk tol. Padahal di sini juga sudah ada petugas yang mencoba untuk memberhentikan begitu ya, tapi si emak-emak ini nggak mau. Ya ampun sahabat, alasan utama motor dilarang masuk tol karena faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain pengguna jalan tol dan petugas, setiap orang yang sengaja memasuki jalan tol dapat dikenakan hukuman maksimal 14 hari penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah. Sementara bila secara tidak sengaja masuk ke jalan tol, maka bisa dikenai sanksi berupa kurungan penjara paling lama 7 hari atau denda paling banyak 1,5 juta rupiah. Nah, peraturan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi lolos dari kejaran warga, pelaku penggelapan mobil rental nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Selengkapnya akan hadir saat lagi sahabat, tetaplah bersama kami. Sahabat RTV, demi lolos dari kejaran warga, pelaku penggelapan mobil rental nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku pun akhirnya menyerah dan diamankan ke Polsek Pademangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini orang buaya lu. Video ini bukan memperlihatkan seorang perenang profesional yang sedang latihan. Tapi ini adalah pelaku penggelapan mobil rental yang nekat menceburkan diri ke Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara demi menghindari amukan massa. Awalnya pelaku diteriaki jambret oleh korban dan dikejar massa. Pelaku pun sempat menaiki angkutan umum. Pelaku yang terdesak dan panik kemudian langsung lompat dan menceburkan diri ke Kali Ancol. Pelaku yang kelelahan akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke Polsek Pademangan. Korban kemudian memberikan informasi bahwa pelaku bukanlah jambret, melainkan pelaku penggelapan mobil rental. Kita sama anggota mengejar angkot tersebut dan kita stop. Kemudian pelaku melarikan diri dan nyebur ke dalam sungai. Dan kita suruh pinggir dan kita amankan dari amukan warga dan sempat kita amankan ke Polsek Pademangan. Ini orang buaya lu. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Sawangan, Depok karena korban sebelumnya telah melaporkan kasus penggelapan mobil tersebut ke Polsek Sawangan. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, tim gabungan dari Satreskrim Polres Goa dan Resmo Polda Sulsel berhasil menangkap sindikat spesialis ganjal ATM lintas provinsi. Rekan-rekan kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku lantaran berusaha mencoba kabur. Dua pelaku spesialis ganjal ATM yang sudah lama diincar akhirnya berhasil diringkus tim gabungan dari Polres Goa dan Polda Sulawesi Selatan. HN dan AS yang berasal dari Jawa Barat ini sempat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas sesaat setelah menjalankan aksinya. Timah panas dari petugas pun akhirnya harus mereka rasakan. Polisi menangkap keduanya saat sedang melakukan aksinya terhadap seorang wanita di salah satu ATM di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan memasang alat pengganjal ATM lalu berpura-pura menolong korban. Beruntung polisi yang membuntutinya mulai dari Kabupaten Goa ke Kota Palu berhasil menangkapnya sebelum menguras ATM korban. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa puluhan kartu ATM milik para korbannya.
Ada 3 TKP yang ada di wilayah Goa. Yang pertama di Jalan Hasanuddin, itu terjadi pada tanggal 13 November 2023. Kasus yang kedua terjadi juga di Jalan Hasanuddin dalam waktu yang berbeda pada tanggal 30 November tahun 2023. Dan TKP yang keempat ada di Jalan Kacong dan Lalang. Itu terjadi pada tanggal 9 Desember 2023. Dari hasil interogasi, kedua pelaku sudah puluhan kali menjalankan aksinya di berbagai provinsi di Indonesia. Aksi scamming yang mereka lakukan pun telah menelan korban hingga ratusan orang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 12 tahun dengan denda 12 miliar rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Harus